Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani zambi allati tajibut taubatu anha. Ini suatu pasal pada menyatakan segala dosa yang wajib taubat daripadanya. Ini suatu pasal pada menyatakan segala dosa yang wajib taubat daripadanya. Jadi dosa ada beberapa macam. Ada dosa besar dan juga ada dosa kecil. Ada dosa yang kecil-kecil, dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan ibadah. Dan juga ada dosa yang besar yang wajib kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah akan menghapuskan dosa itu. Ketahui olehmu saudaraku yang berkehendak kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat, bahwasanya dosa itu terbagi atas dua bahagi. Jadi orang-orang yang menginginkan kemenangan, yang menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, maka bagi orang itu wajib mengenal mereka itu akan beberapa hal tentang dosa. Dan adapun dosa itu terbagi atas dua bahagi yang sudah sering kita mendengarnya. Yang pertama yaitu dosa besar namanya. Dan yang kedua dosa kecil. Jadi yang pertama dosa besar dan yang kedua dosa kecil. Jadi dosa yang wajib kita taubat daripadanya yaitu yang pertama daripada dosa besar. Dosa yang besar. Jadi untuk kita menghindari daripada dosa yang besar itu, maka wajib kita mengenalnya dulu. Maka wajib kita mengenal dulu yang mana dosa besar itu. Jadi apabila kita telah mengenalnya, maka kita bisa menghindarinya, bisa meninggalkannya, ataupun bisa menyesalinya apabila telah kita kerjakan. Namun apabila kita tidak mengenalnya, maka kita tidak tahu bahwa itu dosa yang besar, sehingga kita telah mengerjakannya juga kita tidak tahu itu dosa yang besar, sehingga orang tidak menyesal terus menerus mengerjakan barang yang seperti itu. Jadi pada malam ini insyaallah kita mengenal dosa-dosa yang wajib kita bertobat daripadanya. Adapun dosa yang besar itu yaitu bersalah-salahan, ulama akan banyak bilangannya. Jadi tentang dosa yang besar ini banyak sekali pendapat tentang jumlahnya. Ada yang mengatakan demikian, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 17. Ini beragam, banyak. Banyak pendapat tentang menentukan bilangan dosa yang besar. Namun setengah daripadanya dosa yang besar itu yang wajib taubat daripadanya yaitu dosa yang batin. Sebagian daripadanya yang wajib kita taubat yaitu dosa yang batin. Dosa yang batin itu dosa yang tersembunyi yang ada di dalam hati. Karena segala sesuatu itu berpasangan. Ada lahir dan ada batin. Seperti ibadah, ada ibadah zahir,
dan juga ada ibadah batin. Juga dosa juga demikian. Ada dosa yang zahir dan ada dosa yang batin. Ya, nah. Jadi sebahagian daripada dosa yang besar, ya, daripada sekalian banyak dosa besar itu yang wajib kita taubat. Yang pertama yaitu daripada dosa yang batin. Dosa yang batin itu dosa yang tersembunyi, dosa yang ada di dalam hati, yang tersebut di dalam bahagi yang ketiga daripada kitab Sirrus Salikin. Jadi Rabu yang lalu kita telah mengenal beberapa barang. Ada sifat yang terpuji di dalam batin, dinamakan dengan ibadah batin. Seperti ikhlas, ridha, tawadhu', zahid, dan wara'. Ya. Dan itu merupakan sifat yang terpuji yang ada di dalam batin. Kemudian juga sebaliknya, di dalam batin itu ada sifat yang tercela. Jadi yang dikatakan dengan dosa yang batin, ya, dosa dia yang diakibatkan karena sifat yang tercela. Ya, nah. Bila kita bersifat dengan sifat yang terpuji, itu dinamakan dengan ibadah batin. Ikhlas itu ibadah dalam batin. Ridha itu ibadah. Ya, kemudian sabar, tawadhu', kemudian zahid, itu adalah merupakan ibadah batin. Kemudian ada juga dalam batin itu maksiat. Ya, maksiat batin benar. Maksiat batin seperti riya, kemudian sombong, hasad, iri dengki dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan dosa batin. Yang wajib juga kita bertobat daripadanya. Jadi telah disebutkan pada bab yang ketiga yang dahulu itu, yaitu tentang barang-barang yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji, yaitu dikatakan dengan ibadah. Dan juga kita telah belajar sifat-sifat yang tercela dinamakan dengan maksiat. Ya, nah. Yang tersebut di dalam bicara yang membinasakan hati. Dahulu itu ya, amat banyak. Tetapi seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, dahulu itu tersimpan kepadanya 10 perkara. Ya, nah. 10 perkara dosa besar yang terjadi di dalam batin. Yang terjadi, yang dilakukan oleh hati. Ya, nah. Kemudian Imam Al-Ghazali mengumpulkan jumlahnya, yaitu 10 perkara. Jadi ini dikatakan dengan dosa yang besar, yang wajib taubat. Ya, wajib taubat daripadanya, artinya wajib kita meninggalkan dosa itu serta menyesal. Ya, apabila kitanya mati itu, apabila kita berpisah roh dengan jasad, namun masih mempunyai dosa yang seperti ini, yang masalah rayu. Yang pertama syarrah ta'am. Ya, nah, yang pertama syarrah ta'am. Artinya sangat gemar kepada membanyakkan makan. Ya, nah, sangat gemar kepada membanyakkan makan. Jadi kitanya sangat terikat dengan makanan. Ya, nah. Sehingga bermacam cara kita kerjakan agar mampu kita makan. Ya, termasuk kita pilih menu. Menunya pilih-pilih supaya kita bisa makan banyak, bisa puas kita makan. Ini juga bahagian daripada syarah ta'am. Yang pertama syarah ta'am, banyak kita makan, ya, selalu dalam keadaan kenyang.
Kemudian yang kedua, kita mencari cara agar sanggup kita makan. Ya, sehingga orang sibuk dengan mencari menu-menu supaya mereka bisa makan dengan banyak. Sangat cinta kepada makanan. Ataupun kepenan dengan jumo. Berlebihan dalam makan. Padahal kalau kita makan itu hukumnya mubah. Hukum makan mubah. Bila kita makan dengan kita berniat untuk agar mampu kita mengerjakan ibadah, jadi makan itu sama dengan adalah menjadi ibadah. Bila kita makan, coba ingat, makan itu hukumnya mubah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Makan yang sedikit menjadi obat. Makan yang banyak menjadi penyakit. Makan dengan tidak berniat apa-apa. Kita makan sedikit. Tidak bermasalah. Lebih daripada ukuran yang kita makan, hukumnya haram dan menjadi penyakit. Makanya apabila kita makan makanan dinamakan mubah, tapi kita berniat ini makan, kita berdoa, ya Allah jadikan makanan ini kekuatan bagiku untuk mengerjakan ibadah. Jadi makan itu juga bahagian daripada ibadah. Awalnya mubah, tapi dengan niat yang baik menjadi ibadah. Kemudian lebih kita makan daripada ukuran, bersengatan lebih, sehingga hodajak perut tarik tabi, terus tabi hanjik kendu. Ini dimakan dengan syarah ta'am. Syarah ta'am sangat gemar, galak dah ke makanan. Yang sangat gemar, artinya sangat suka makan. Kemana-mana yang diutamakan makan. Sangat suka kepada makan. Ini merupakan satu sifat yang tercela yang ada di dalam hati, juga dikatakan dengan dosa besar yang wajib kita taubat daripadanya. Yang kedua, dosa batin, dosa yang dikerjakan oleh hati, yang wajib kita bertaubat daripadanya, yaitu syarrah kalam, yakni sangat gemar kepada membanyakkan berkata-kata. Le dah perkahaban, le berita, le humor, perkataan yang tidak bermanfaat. Pun dalam syair, adapun dalam lagu-lagu, adapun dalam cerita-cerita yang hanya manfaat bagi akhirat, yang kebenaran dengan syarah kalam. Karena apa kan ganggu? Lidahnya nengku sangat tajam dan berbahaya. Banyak bicara, banyak salah. Banyak salah, banyak hisab. Banyak hisab, banyak pukul. Jadi termasuk dalam hadis jid, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, faqul khairan, maka katakan olehmu kata-kata yang baik. Oh hana cerita dengku, hana kata-kata yang baik. Liasmun, diam saja. Diam saja yang lebih good daripada syarah kalam. Syarah kalam itu membanyakkan kalam yang sia-sia, kalam yang hana manfaat. Kau pasti dengku menyela dah pegah, pasti le salah.
Nah, sabuh dalam istilah Arab banyak kalam, banyak salah. Le dah pegah haba, kemungkinan salah lebih besar. Mesti dah pegah haba, 2 krek. Kemungkinan salah haji, 3 krek salah, 3 krek betul. Dah pegah haba, 40 krek. Kemungkinan ji 25 krek betul, 25 krek salah. Peluang salah lebih le. Kan? Kemudian le salah, pasti le hisab. Le dosa. Le dosa, le hisab. Hisabnya putra ke hisab. Apa yang dikatakan dengan hisab? Hisab itu pertanggungjawaban. Banyak hisab, pasti banyak pukul. Waktu lelaki tanggungjawab, ideh di padang mahsyar kah tanggungjawab? Berarti tanggungjawab itu dengan apa? Dengan merasakan sakit. Pukul. Jadi tanggungjawab kita bayar. Kita membunuh orang, tanggungjawab bayar. Nyawa dengan nyawa. Kan? Kemudian harta dengan harta. Menyada akhirat tinggal dengan bayan ku. Ngan bayu menyadosa dengan Allah berarti dhen ruang. Menyadosa dengan manusia, cok amal dan nyojuk ke manusianya. Dan bermasalahan di akhirat dengan manusia. Jadi yang pertama, pada hisab, kiban cara ada tanggungjawab dengan manusianya yang kada taupan ataupun kada ada pengun. Cok falak dan nyojuk keji. Cara tanggungjawab. Menyahan nasib pada ada bayar keji. Nak utang dengan ji mesti 1 juta. Yang mampu dah bayar 500. Berarti 500 itu terutang. Terutangnya cok dosa ji hijau ke dia. Baru terbayar. Punya dosa dengan Allah. Ngampu dah bayar ni. Kakeh tatun pukul. Tatun gepok. Tatun siksa. Siksanya untuk gugur dosa. Jadi banyak sekali dosa terjadi dengan lidah, dosa terjadi dengan kalam, dengan lidah. Lidahnya ni pegang, lidahmu itu harimaumu. Banyak salah ni. Le dah pegang apa, makin panjang mu palit. Mandum ni lagi. Jadi ada juk ranyo kada depung. Banyak bicara itu tidak bagus. Tidak bagus. Karena gedanya manusia yang mangat putra nunggu, yang mangat pegah yang salah. Yang mangat. Yang mangat pegah yang salah. Makin le dah pegah, makin le salah. Pun awal cerita betul. Untuk menarik ceritanya, benar atau salah yang macam kemame. Untuk meyakinkan pendengar. Kemudian untuk membuat orang terhibur. Lagi-lagi pelawak. Buat orang terhibur. Yang tunggu syarah kalam. Dosa besar. Lagi tanggungjawab dengan karena jalan iblisnya. Ketawa terbahak-bahak jalan iblis kan. Apalagi tak pekim, tak pegat dah minta cara berdekim urang gimana. Nyan syarah kalam. Nyan berdaingan. Nyan juga adalah dosa yang besar. Dosa yang besar diakibatkan karena sifat yang tercela. Sifat yang tercela yaitu sifat hati. Karena nyan pakan urang syarah naam lagi bunuh. Pakan tegak gitu maju. Nyan karena keinginan soyan. Keinginan nafsu.
Maka ji cara poh nafsu kan dengan tenda dengan dah puasa. Banyak makan itu keinginan nafsu. Keinginan nafsu itu diperintahkan kepada hati kerjasama dengan hati yang bodoh. Ya, sehingga hati memerintahkan kepada mulut, kepada perut untuk makan. Ya, sehingga tapajuh lebih berlebihan. Menanji syarah kalamnya juga ini diakibatkan hati tunggu. Hati yang tunduk kepada nafsu sehingga hatinya diperintah kepada lidah untuk mengucapkan, untuk mengatakan, untuk mengutarakan. Ya, nah. Sehingga makin le dah pegang, kan pasti makin le salah. Yang dalam istilah Arab oleh pegang, banyak bicara, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, banyak hisab. Banyak hisab, banyak pukul. Dan yang keempat, hasan. Yang ini dengki akan manusia. Yang mengkhianati manusia. Yang pertama iri. Yang pertama iri. Iri tidak senang kepada manusia lain yang mendapatkan nikmat. Yang urang menumpuk nikmat, katanya susah. Yang istilah apa? Urang senang, katanya susah. Urang susah, baru senang katanya. Yang keun iri. Ya? Iri. Irinya hana senang di urang lain menumpuk rahmat. Sama dengan kan kurangnya hana senang ke Allah hana senang. Ya, karena rahmat yang menumpuk di urang lain yang kan ada bila Allah. Berarti hana senang ke rahmat yang menumpuk ke urangnya sama dengan hana senang dengan keputusan Allah. Ya, karena Allah yang beri rezeki kepada orangnya. Ya. Apabila irinya ka bertambah, nyan ka jid ke dengki. Nya dengkinya ka khianat. Kam khianat. Ya. Arti kam khianat awai pubut li anggota sakai, li hati sakai, iri oleh hati. Kemudian dengkinya ni pubut li anggota. Pertama iri di kurung ke pulau ubi panen tabi. Halele panen ubi pula. Harame uri pulau ubi. Iri ke. Dari urung pulau ubi ke subur ubi ko nyan kairi. Ludo di moh dengki ke. Dengki ka khianat. Gejak ke beut baba ubi nyan. Ataupun ke pelah pagi ngaji damong kameng. Ka dengki. Kage teruskan diri penuh sehingga menjadi dengki. Artinya dengki akan manusia. Hana senang tu gop susah tu wadai gop senang, senang tu wadai gop susah. Yang kita haluh dengkunya, haluh dan melintas sangat halus. Artinya artinya mandum manusia. Dinamakan dengan lintas iblis. Wate katruh lagi nyan, katruh citruh iri di benar. Nyan, yang tugasnya geyu lawan, kiban lawan. Nyan, bah itu gedenya rahmat dari Allah. Nyan, gebila Allah tinggal gedenya gebilain. Nyan, mudah-mudahan gebi gedenya lagi nyancit, nyan untuk poh trabuno nunggu. Yan untuk poh iri bunuh. Wate ada sesuatu urang lain lebih pasti melintas le tiga, lintas iblis. Saya lintas. Lintas yang hanagot. Lintas hanagot kiban ku. Lintas merasa adanya kucung tu. Ya, merasa iri tu. Ya, merasa hana senang tu urang adanya. Ya, ada melintasnya piu. Ada piu poh lintasnya putuh senang.
Kiban terus senang alhamdulillah ji kana. Bulain dah hana badanyo je tak pinjam apa ji tiga ke. Yang minimal hana lah laki badanyo. Nyan ka ada dosa bunuh. Tapi wate melintas bunuh hana dapo. Nyan ini mentang mikat dosa. Wate hana senang. Hana senang de urung lain menumpuk niman. Hana senang de sakai. Kasih enhai putu. Nyan berarti niyo ka hana dosa. Kibanci giupoh dosanya giu lawan. Yang bersenang. Tim senang. Lagi apa benar tak kun ju tiro di nan. Alhamdulillah jikana. Mudah-mudahan Allah berbi gedung ana. Yang artinya ka senang dengan keputusan Allah yang lebih terhadap manusia lain. Nyo dengku berdaingan, nyan wajib taubat daripada nyan. Nyan juga bahagian daripada dosa yang besar. Bahagian daripada dosa besar karena nyan hasad dengki nyan adalah satu sifat yang tercela. Sifat itu sifat tercelanya yaitu dalam batin, dalam hati. Kemudian orang yang sifat tercelanya hati dikuasai oleh nafsu. Kemudian yang kelima, dosa yang besar yang wajib kita bertobat daripadanya yakni bakhil. Yang bakhil itu yaitu kikir, kriit. Kriit. Dan kasih akan harta. Sangat sayang kepada harta. Sehingga dengan hartanya hana terbuka jalan hanjit ke sarana. Dengan harta itu tidak bisa menjadi sarana kita beribadah kepada Allah. Dengan hartanya karena sangat sayang dikeji, karena bakhil dibunuh sehingga iba katanya oleh hartanya kepada maksiat ke Tuhan. Karena akibat salah mencintai. Yang sayang tak ke harta, salah cara sayang nunggu. Sayang ke cara bayu-yu. Yang baik dah bibi ke gom. Yang bakal ladum, baik le yang bibi ke gom ke roh hang peju. Nam dah urang lengian. Yang harta kot le. Baik le untuk muwak ke jalan agama, muwak ke orang lain, ke roh ke hana gengui. Yang na gengui, yang na surat tak kaya tajan. Kedua kan nak gui. Yang kekin bakhil. Bakhilnya tabo sifat yang tercela. Kibang kekin bakhilnya ni kikir. Kikirnya kriit. Dan kriit. Dan arti kriit harta yang ada. Yang menurut ukuran harta yang ada tidak bisa menjadi sarana baginya untuk mendapatkan akhirat. Harta hanya memanfaat bagi akhirat. Yang harta tina tapi hanya manfaat bagi akhirat. Yang hai ukuran masing-masing. Ukuran masing-masing. Ukuran yang kehidupan menengah ukurannya. Ukuran bawah ukurannya. Yang namun padin pun berapapun harta bagdanya selain kita makan untuk sendiri biar tidak jadi kikir. Yang wajib kita berbagi. Yang baik dah bagi kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan kepada jalan agama. Yang ukuran ubenanku, ubena ukuran kaya di nyo. Ukuran katanya yang dah bantu kadang bagi jalan agama sabawa te semayang 2000 detik lenjeleng. Te semayang 2000. Ukuran orang lain 5000, ukuran orang lain 10. Ukuran orang lain 50. Menanjit abi ke kurang kasin, ke bagian miskin. Yang katanya kadang di minggu 5000, 10000. Ukuran road. Ukuran orang lebih kaya, 5000, 10000 nyan ubud. Yang mesti urangnya lebih daripadanya. Ya namun yang poin ji, urang yang bakil, urang yang kriit,
orang yang kasih kepada harta artinya hartanya itu tidak bermanfaat bagi akhirat. Hana manfaat bagi akhirat. Gemita khusus kero kita kan. Ya, di paju kero ke, nyana lubeh ke kubah. Paju lam tengok. Oh, hana ke paju tengok, ke kubah lam. Ya, nah ke kubah lam untuk kana. Ataupun nak kubah kurun lain lam. Pokoknya yang ke pedubit bak jalan agamahan. Ya, nah. Nyan kikir tunggu. Nyan kami ceh hurung kaya tunggu. Nah, hai lungnya nak kaya pandai penyakit kikir. Ukuran tanyo na ukuran mesti-mesti. Nah. Lagi ukuran tanyo dah mepeng tiuro tertu. Menyahana tiuro tertu. Menyahana melimbang ribe pi dalam tertu nyan ke jalan agama nyan kikir. Menurut ukuran ro di ni, gaji dia diuro tertur rata-rata. Nyan ke rumah tangga dah habis mempelu. Kenyo kerja ke persiapan dah muban ada kubah 20 minimal 5,000 tunggu. Nyana dah sisihkan daripada ukurannya yang kepenan bakir. Kemudian yang keenam, gasih akan kemegahan dan kebesaran. Nah. Sangat suka kepada kemegahan. Sehingga bermacam cara dan bidang. Gedanya udip bermegah. Gedanya udip bermewah. Berserba mewah debu. Dan perle kebesaran. Arti perle kebesaran, perle berlebih tapi daripada orang lain. Perle diwada. Ya contoh mesti tanya kali tablo taboh Honda Vario. Karameda orang pakai hanya pakai li. Payah blo yang lain. Nyo karameda orang pakai. Nya nunggu penyakit nan. Padahal pada dah biasa kan biasa mendang purusan teman. Kublo peng rau kulumpu ada rau. Tapi nya penyakit. Oh Vario nyo karameda orang pakai hanya payah blo lain. Berbeza dia sirot. Nyan perle dengku sangat kasih kepada kebesaran. Dan sangat kasih kepada kemegahan. Berbeza dengan orang lain. Berbeza. Bertampil beda. Bertampil lebih daripada orang lain. Menurut ukuran menurutnya dengku. Punya ukuran dum danyo yang dah bandingkan yub danyo. Yang dah bandingkan wadah hadir dengku paham danyo. Kemudian yang ketujuh, kasih akan dunia. Sangat cinta kepada dunia. Yang juga adalah sifat yang tercela. Yang na di dalam batin, yang na dalam hati. Yang menyebabkan manusia itu berdosa besar. Kibang kekun kasih akan dunia nengku. Menggunakan waktu yang Allah berikan. Waktu, kesehatan, kesempatan semuanya digunakan untuk dunia. Kesehatan yang diberi Allah, kesehatannya semata-mata digunakan untuk mencari dunia. Harta yang diberi semata-mata untuk dunia. Kemudian waktu yang diberi waktu itu digunakan semata-mata untuk mencari dunia. Termasuk harta yang lebih juga semata-mata digunakan untuk mencari dunia. Hana wate untuk ibadah pada Allah. Lagi katanya 20 jam lebih wate. 8 jam istirahat, 8 jam minta rezeki, 8 jam ibadah. Tapi yang nak ada pakai 8 jam minta rezeki. Ibadah menyana 5 bawa day semayang kali 5 badin 25 minit. Nyampi kalau tasalim nampak bekal dia buat silap. Menyana tak pakai siurau wakiran menyana tengah jam tunggu. Lain mandum tak pakai untuk dunia. Tak pakai untuk dunia termasuk ina minta rezeki. Termasuk main-main, santai-santai.
Yang termasuk inan yang istirahat. Yang istirahat pikan tujuan ngai dah bedah tinggal semen tu bo. Ngak dah kerja bawai. Baik dengan pada tempat kerja tinggal tujuan hawai. Kerja hawai dan dengan di tempat kerja tinggal mupeh jero-jero. Kan tujuan ngai dah bedah tu bo. Jadi kekun kasih kepada dunia. Wate yang gebila Allah Subhanahu Wa Taala 20 per jam. Yang hana dah gunakan watenya untuk akhirat. Dan yang kedelapan, membesarkan diri kepada putranya. Sombong. Ya, sombong, membesarkan diri menghina orang lain. Sombong, sombong. Ya, selalu melihat dirinya lebih daripada orang yang lain. Dan melihat kekurangan yang ada pada orang lain. Dalu. Segala lu pokok wajib. Berdanya buat dia. Ya, baik di segi harta. Maupun di segi rupa. Maupun di segi tenaga. Maupun di segi yang suara. Ya. Jadi melihat dirinya lebih dan menghina orang lain. Ya, dan yang ke-8 membesarkan dirinya dan menghinakan orang lain. Itu artinya sombong. Ya, melihat pada dirinya lebih daripada orang lain, artinya membanding-bandingkan yang orang lain dengan dirinya tentang kelebihannya. Tidak ada orang lain hana yang pa. Yang napah jid anu danyo yang pa. Urinang danyo yang pa. Harta danyo yang pa. Rumah danyo yang pa. Yang ada orang lain hana ubudan tubuh danyo yang dekat. Danyo yang dari. Orang lain semuanya hina. Hina mbak pandangan danyo. Pakan hinaan ku karena tak udro lebih daripada urunyan. Karena tak banding-bandingkan danyo dengan urunyan sehingga timbullah sifat yang membanggakan diri dan menghinakan manusia lainnya. Yang juga tebu yang sifat tercela yang ada dalam batin. Jadi kiban jarajid Kiban jaraji tunggu untuk keluar daripada sifat demikian. Jangan kita melihat sesuatu pada diri kita ini yang lalu kita membandingkan dengan orang lain. Baik tak banding-banding tunggu. Ya, menyakada na bakdo dia dah syukur minta alhamdulillah. Ya, Allah nak titip baju harta sehingga mampu mudah-mudah sabo. Ya, sehingga ka mampu buka rumah. Yang baik dah sambung daripada tiji. Yang baik sambung daripada tiji. Tapu dan kerja tapa di ngandung. Tiji tapu hai belau. Dan lain sebagainya. Menyadai dro dan medang untuk menimbulkan syukur itu boleh. Cara putra niman-niman kalau lebih kepada adanya dalam tujuan untuk adanya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-9, mengherankan dirinya dan suka ia sebab melihat akan kebajikan yang diperbuatnya itu. Yang ke-9 ujub. Yang ujub bangga terhadap dirinya. Yang mengherankan dirinya artinya kagum terhadap dirinya sendiri. Dan senang ia. Kapan ia senang? Sebab dia melihat akan kebajikan yang diperbuatnya itu. Senang tu. Wadah tak le tak ibadah. Senang tu. Senang karena takjub. Heran, bangga gitu. Kibar adakah terasa yang lebih halu?
Ya, depan surah Haji yang lebih halu. Ya, merasa dirinya mulia, yang diakibatkan ibadah sesuatu yang dia kerjakan. Lagi orang betul ke puasa sunat. Ya, di puasa sunat bangga ke. Bangga kerong. Ya, mampu puasa sunat. Ini yang dia sembahyang subuh ke nyanjit. Ya, bangga ke. Ini gengi orang lain hana ija. Orang lain hana bubut puasanya. Ya, tinggal dengan barang yang lebih arti ibadah baru ke. Gekalan bangga ke. Ya, tapi kibanci tapoh dia ambil bangga. Ya. Nyo sulung yang lagaknya adalah yang karunia Allah yang lagi bunuh jid. Ya, barang pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu yang nak bagdanyo adalah ilmu daripada Allah. Kemudian kekuatan yang nak bagdanyo sehingga ibadah yang juga adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hidayah yang lebih kepada adanya. Ya, sehingga kagada ada bunuh nunggu. Ya, menyahana dapoh, menyahana ingat tu bahawa yang kita miliki yang ada pada kita ini adalah barang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan, maka membangga tu, senang tu, ya, merasa puas. Ya, nah. Artinya mengherankan dirinya. Ya, nah. Dan suka ia sebab melihat akan kebajikan yang diperbuatnya itu. Kemudian yang ke-10, yang dosa batin, dosa yang besar, dosa yang dikerjakan oleh hati yaitu riya. Riya yakni berbuat ibadah tiada dengan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah. Dan dosa yang ke-10 yang wajib kita bertaubat daripadanya yaitu riya. Riya ini juga merupakan salah satu sifat yang tercela yang ada di dalam hati sehingga menyebabkan dosa yang besar. Yakni riya khususnya terletak pada ibadah. Berbuat ibadah tiada dengan karena Allah. Nya riya ni. Wadde kita riya dah fikir keuntungan kan kerugian kan hana diterima ibadah tangai. Tapi beriya tu paling hana bi pahala tangai. Ya, menyain hana nama masalah tu. Tapi nyoba merumpuk dosa yang bermasalah. Di ketika kita riya dalam beribadah, yang pertama tidak mendapatkan pahala. Menyohnan mendeng kajut lah. Hana pahala orangnya, hana pahala tengok. Tetapi ini masalahnya, setelah tidak mendapatkan pahala, mendapatkan dosa yang besar. Nyo yang masalah. Punya tingkat kerugian hana lebih pahala mendang, mungkin hana masalah, benar? Ya, tapi kerugiannya selain hana pahala, juga dikatakan juga ditetapkan riya ini adalah hukumnya haram. Haram adalah satu kejahatan. Ya, sehingga riya ini diberikan karena dia satu kejahatan, ya, sehingga digolongkan ke dalam dosa yang besar.